pemuliaan diri dengan ridho dan ikhlas. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan lalu yang terakhir dilakukan doa dan penutup. Baik kepada Ustadz Syatori, dipersilahkan. Ada tilawah tadi? Oh, nggak jadi tilawahnya. Mohon maaf. Baik, izin boleh kepada sesuatu langsung dimulai boleh dok, boleh. Mohon maaf Mas Nio, jadi ada tilawah atau saya langsung? Maaf, izin Pak Ustadz, boleh langsung dimulai gitu. Oh, langsung saja. Baik, kalau begitu terima kasih. Suara saya jelas ya, Dokter Nio, Izin jelas Pak Ustadz. jelas ya. Eh, Slide ada kelihatan sudah? Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap profesor, guru besar, para doktor, para senior, dan teman-teman semuanya residen Mata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita sama-sama berkhidmat kajian Halaqah Islamiyah Dokter Mata. Tema kita hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, ya, bagaimana kita merawat kemuliaan diri dengan ridha dan ikhlas. Tentu kita masih ingat ya, di pertemuan yang lalu kita banyak bicara tentang hakikat kemuliaan. Dan kemuliaan itu memang bagi kita manusia adalah keniscayaan. Ya, kita katakan keniscayaan, bahkan sedemikian niscayanya kita sebenarnya manusia ini nggak punya pilihan kecuali mulia. Ya, nanti akan kita lihat bahwa memang pilihan kita, kalau betul kita ini manusia dan memang kita manusia, maka pilihannya cuma satu, menjadi manusia yang mulia, menjadi makhluk Allah yang mulia. Nah, kita katakan itu keniscayaan karena ya kemarin kita sudah sampaikan ayatnya, ada di surat Al-Isra, ya, ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Bani Adam di sini kan manusia. Semua manusia itu Bani Adam tanpa kecuali. Nah, Allah sudah nyatakan di ayat ini sungguh dan sungguh. Dua kali Allah menyebut la dan qad. Sungguh dan sungguh. Itu kan menunjukkan betapa Allah itu serius. Serius apa? Karamna, kami telah memuliakan. Memuliakan siapa? Bani Adam. Bani Adam. Memuliakan manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang memuliakan kita itu Allah. Nah, kalau yang memuliakan kita adalah Allah, maka ada dua konsekuensinya. Yang pertama itu pasti. Ya, karena yang memuliakan manusia itu Allah, itu pasti. Artinya kemuliaan manusia itu adalah kepastian. Ya, dasarnya karena sekali lagi yang memuliakan manusia adalah Allah. Yang kedua, kita tahu Allah itu memiliki sifat. Nah, salah satu sifat Allah itu al-baqa, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal. Nah, kalau Allah yang maha kekal itu memuliakan manusia, berarti sifat kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia kan memiliki sifat selamanya. Ya, karena yang memuliakan itu adalah Allah, berarti selamanya.
manusia itu mulia. Nah, yang kalau kemudian kita meminjam bahasa anak-anak sekolah, di ayat ini, kita jadi punya satu keyakinan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau kemuliaan adalah kodrat dan fitrah hidup manusia. Kodrat dan fitrah hidup manusia itu mulia. Nah, karena kodrat, karena fitrah, nggak bisa dipisahkan. Ya, karena itu sebenarnya hampir bisa kita katakan mustahil kalau ada manusia yang bisa memisahkan dirinya dengan kemuliaan. Ya, sebab kalau sampai manusia ya, mencampakkan kemuliaan, tidak lagi menjadikan kemuliaan sebagai dirinya, ya sama dengan dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Karena manusia yang betul-betul manusia adalah manusia yang mulia. Jadi kalau manusia sudah tidak lagi mulia, berarti dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Sebagai analoginya, ini kita semua tahu harimau. Punya kodrat nggak Bapak Ibu? Punya. Apa kodratnya? Makanan, daging kan? Itu kodrat harimau, makan daging. Nah, karena kita tahu kodrat harimau makan daging, kita kalau ketemu harimau takut. Kenapa takut? Lah dia doyan sama kita. Iya, bahaya. Iya. Karena itu kenapa kita takut ya. Apalagi kalau yang Mas Nio beratnya berapa nih? Kalau sampai beratnya 70, 80, wah, harimau kan puas itu. Kita takut ketemu harimau. Iya, betul-betul takut. Tapi kalau seandainya ada harimau, ya, dia bukannya makan daging tapi makan rumput. Nah, kalau harimau kok makan rumput, senangnya makan rumput, berarti dia sudah kehilangan kodratnya sebagai harimau. Iya. Maka apakah kita takut dengan harimau yang suka makan rumput? Enggak, enggak. Dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai harimau karena makanannya enggak sesuai kodratnya, yaitu rumput. Ya, kalau ada harimau yang suka rumput begini, ya maka tidak ada ubahnya sebenarnya. Harimau seperti ini adalah kambing yang berkepala harimau. Jadi kalau kita lihat ada kambing kok kepalanya harimau kan malah lucu ya. Jadi tontonan. Tidak lagi menjadi binatang yang ditakuti dan disegani. Nah, hal yang sama Bapak Ibu sebenarnya dengan kita manusia. Inilah yang pada akhirnya ya kalau sampai ada manusia yang memisahkan dirinya dengan kemuliaan, maka sebenarnya dia tidak beda seperti manusia, tetapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Ya, tentu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak merawat kemuliaannya sebagai manusia. Ya, karena hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang masih mengenal dirinya sebagai manusia, maka dia akan menjadikan kemuliaan sebagai dirinya. Tidak mungkin manusia bertindak tidak mulia. Tidak mungkin manusia bertindak tidak mulia. Hanya pada saat manusia lupa bahwa dirinya manusia, tidak lagi mengenal dirinya sebagai manusia yang bertindak tidak mulia. Tapi kan ini sebenarnya aneh ya. Kalau tidak kita sebut mustahil ya. Adalah persediaan kalau seandainya ada manusia yang lupa kalau dirinya manusia. Oh ternyata saya manusia ya. Kok saya melakukan perbuatan sehina ini? Iya, tapi kan bagaimana mungkin ada manusia yang lupa bahwa dirinya manusia? Iya. Kira-kira ada nggak di antara teman-teman yang sampai lupa gitu bahwa eh, saya sedang mengambil program residen mata? Mungkin nggak, Mas Nio dan juga teman-teman yang lain? Kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin sampai lupa gitu ya. Datangnya ke kelas residen anak, semisalnya itu residen penyakit dalam, kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau soal manusia, Allahu Akbar. Kadang kita jumpai ada manusia yang seperti dia tidak lagi mengenal dirinya sebagai manusia. Lupa kalau dia manusia. Siapa? Mereka yang bertindak tidak mulia. Iya. Mereka yang tindakannya tidak mulia, ucapannya tidak mulia. Iya.
kata-katanya tidak mulia, pikirannya tidak mulia. Karena nanti kalau kita lihat fakta juga Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini kita kalau bicara soal kehidupan. Kadang kan kita merasa, "Ah, yang penting saya sudah jadi orang baik kok. Yang penting saya sudah jadi orang benar. Udah selesai. Nggak usah sampai kemudian saya jadi orang mulia." Nah, itu mah kelasnya kelas siapalah gitu. Saya sudah cukuplah jadi orang benar saja. Kalaulah jadi dokter, yang penting jadi dokter yang benar, jadi dokter yang baik. Saya kok nggak punya cita-cita jadi dokter mulia, maka kita harus kembali kepada kehidupan. Kalau kita perhatikan kehidupan, kehidupan ternyata tidak memberi ruang, waktu, dan kesempatan bagi kita untuk hanya menjadi orang benar atau baik semata. Nggak ada ruang, nggak ada waktu. Kehidupan ini tidak menyediakan ruang dan waktu bagi kita untuk hanya menjadi orang benar atau hanya menjadi orang baik. Nggak ada ruangnya, nggak ada waktunya, nggak ada kesempatannya. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya teman-teman pengen rapat gitu ya. Ternyata di rumah sakit nggak ada ruang buat rapat. Jadi rapat nggak? Enggak. Ya, bisa jadi rapatnya udahlah ditunda aja nggak ada rapat nih. Ya, nggak ada ruang nih. Atau katakan ruangnya ada, tapi dokter-dokternya nggak ada waktu semua. Ya orang sibuk semua kan. Waduh, kita sama-sama nggak punya waktu nih buat rapat. Ya udah nggak jadi rapat. Nah sebenarnya itu yang terjadi dalam kehidupan. Tidak ada ruang, tidak ada waktu dan kesempatan kalau kita hanya ingin jadi orang benar atau baik semata. Kehidupan hanya memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi orang mulia. Loh, kalau begitu nggak ada orang benar, nggak ada orang baik. Dokter benar, dokter baik berarti nggak ada. Kalau soal orang benar, orang baik, kita katakan itu memang ada. Itu memang ada. Tapi, nah ini yang kita perlu cermati. Orang benar, orang baik, itu adanya hanya dalam teori. Iya. Jadi orang benar itu hanya ada dalam teori. Iya. Karena itu memang dibutuhkan teori tentang siapa orang benar. Ada teorinya. Ya termasuk dokter mata yang benar. Ada nggak teorinya? Ada. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman menempuh pendidikan di residen mata ini kan dalam rangka menjadi dokter mata yang benar. Iya, sebab kalau nggak pakai belajar, terus jadi dokter mata kan bisa masalah. Ya, dia akan menjadi dokter mata yang bisa jadi, ya hampir pastilah, dia akan mengobati dengan cara yang salah. Jadi memang betul ada orang benar, iya. Tapi sekali lagi itu ada dalam teori. Begitu praktek, ya teman-teman kalau sudah jadi dokter mata kan nanti praktek. Nah kalau sudah praktek, maka hanya akan ada dua kemungkinan. Orang benar yang tidak benar atau orang benar yang benar. Itu di prakteknya, di kenyataannya. Ya, di prakteknya, di kenyataannya, kita nanti akan melihat dua dua sisi orang benar. Orang benar yang tidak benar atau orang benar yang mulia. Ini kalau dalam contoh umum sih misalnya, eh, ada orang yang merasa, wah kalau begitu pendapat saya benar nih. Iya, pendapat saya benar nih. Nah, kalau pendapat saya benar berarti selain saya salah. Oh, pokoknya yang benar itu cuma kita. Ya, yang benar itu cuma kita. Selain kita salah. Ada nggak orang yang punya pandangan seperti ini, Bapak Ibu? Ada. Merasa dirinya paling benar, ya. Eh, pernah dengar kata fanatik mazhab, Bapak Ibu? Pernah, ya. Dan mazhab ini luas, ya. Tidak hanya urusan fikih. Ya, ternyata di ekonomi juga ada mazhabnya. Eh, di kedokteran, saya nggak tahu di kedokteran ada mazhab nggak. Tapi saya pernah dulu dengar ya. Itu itu mazhabnya mazhab mana? Mazhab UGM atau mazhab UI? Jadi kadang memang kita lihat mazhab itu ada ya, mazhab politik gitu. Dan orang kemudian fanatik dengan mazhab. Apa yang terjadi ketika orang fanatik dengan mazhab? Orang yang fanatik dengan mazhab itu merasa dirinya benar atau salah, Bapak Ibu? Merasa dirinya benar. Tapi apa yang kemudian terjadi?
dia menyalahkan yang lain yang berbeda madhab dengan dia. Pokoknya yang benar itu madhab kita. Selain kita salah. Madhab dalam arti yang luas, tidak hanya sekedar madhab fikih, madhab apa namanya eh, kedokteran secara umum. Orang kalau sudah fanatik madhab, ya dia merasa dirinya paling benar, tapi kemudian apa yang terjadi? Tuding menuding, kamu salah, ya kamu salah, kamu salah. Akibatnya apa? Bertengkar, bertikai. Nah, pertanyaannya bertengkar, bertikai itu salah atau benar, Bapak Ibu? Salah. Nah, berarti kalau ada orang yang merasa dirinya paling benar, sebutannya dia adalah orang benar yang tidak benar. Tapi bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita punya pendapat. Ini pendapat saya. Tapi kalau seandainya ada yang berbeda pendapat dengan saya akan menghargai, saya akan menghormati. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti ini? Ada. Ada. Nah, kalau ada berarti dia orang apa? Dia benar orang benar yang mulia. Karena beliau yakin dengan pendapatnya, tapi mau menghormati, mau menghargai orang yang berbeda pendapat dengan dia. Ada kisah saya waktu itu subuh di stasiun Gambir. Saya salat subuh di stasiun perjalanan malam dari Jogja. Nah, waktu mau memulai sholat ya setelah iqamah ada imam bapak-bapak yang maju. Nah, tapi sebelum takbiratul ihram, beliau itu nanya ke jamaah, maaf bapak-bapak, eh, biasanya kalau subuh ada kunut nggak? Ada yang bilang kunut, kunut, kunut. Jadi yang bilang kunut banyak. Nah, apa kata beliau? Oh, baik. Saya sebenarnya nggak kunut kalau subuh. Tapi karena bapak-bapak biasa kunut, maka insya Allah nanti setelah i'tidal sebelum sujud kita kunut. Itu setelah selesai sholat, ya kita salaman. Itu jamaah nyalami beliau itu dengan 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 salaman penuh persaudaraan atau penuh permusuhan. Persaudaraan kan? Ya Allah, beliau sebenarnya nggak kunut, tapi jadi imam beliau kunut. Beliau dimuliakan. Tapi bayangkan kalau seandainya imam tadi, ya, ketika nanya ya, makmumnya pada kunut, terus beliau bilang, oh pada kunut ternyata. Mohon maaf saya nanti nggak kunut. Ya, kalau pengen jamaah sama saya, ya siap-siap nggak kunut. Kalau pengen kunut, ya silahkan salat sendiri. Kalau imamnya seperti itu, kira-kira apa yang terjadi dengan jamaah Bapak Ibu? Wah, masalah itu. Jadi kesimpulannya berarti orang benar itu hanya ada dalam teori. Jadi sama nanti dokter benar itu ada dalam teori. Makanya teman-teman belajar. Ya, dan memang belajarnya harus beneran. Biar nanti jadi dokter mata yang benar. Cuma nanti prakteknya, nah pilihannya dua. Mau jadi dokter mata yang tidak benar, ya ada begitu banyak peluang kan untuk menjadi orang yang tidak benar itu. Ya, atau teman-teman menjadi dokter mata yang mulia. Nah, hal yang sama sebenarnya dengan orang baik. Ya. Orang baik itu juga hanya ada dalam teori, tidak ada dalam kenyataan. Kalau sudah kenyataan, pilihannya cuma dua. Kalau tidak orang baik yang tidak baik atau orang baik yang mulia. Ya. Ada orang baik sama kita pun baik sama beliau. Sebutannya kita orang apa? Orang baik. Orang baik yang belum teruji kebaikannya. Nah, wujud ujiannya apa? Nah, akan kelihatan. Kalau orang yang kita baiki berlaku tidak baik kepada kita. Ya, berlaku tidak baik kepada kita. Pertanyaannya, kita akan terus berlaku baik kepada beliau atau berhenti, Bapak Ibu? Nah, itu kan nanti akan menentukan. Kalau kemudian kita mengatakan, ya buat apa saya berbuat baik kepada dia? Wong dia nggak baik ke saya, rugi dong saya berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Berarti kalau seperti ini posisi kita dengan dia, sama-sama tidak baik. Tapi bayangkan kalau seandainya kita tetap memutuskan untuk berbuat baik walau kepada orang yang tidak baik, maka sebutannya kita orang apa? Orang baik yang mulia. Jadi seandainya ini dokter mengobati pasien, ya,
Pasien itu misu-misu itu. Pasiennya sok tahu, kadang kan memang apa namanya, ya katakanlah begitu ya, menyepelekan dokter gitu. Iya, menyepelekan dokter. Padahal bapak, ibu ahli betul dalam soal mata, tapi diremehkan. Iya, enaknya pasien seperti ini kalau mau dikasih obat, obat yang apa bapak ibu? Nah itu akan menentukan. Kalau kemudian dokter, dan insya Allah itu yang nanti akan dilakukan, tetap berlaku baik, walau ke pasien yang ngeyel, walau ke pasien yang sok tahu, walau ke pasien yang misuh-misuh gitu. Bayangkan kalau dokter tetap melayani dengan baik, maka sebutannya dokter akan dikenal sebagai dokter apa? Dokter mata yang mulia. Iya. Nah, jadi itu yang nanti akan terjadi dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi nama. Ada nama, ada gelar khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang baik yang mulia. Apa sebutannya? Sebutannya adalah Al-Abrar. Al-Abrar. Iya. Ada dokter Abrar di sini? Wah, kalau ada. Tapi semua kita harusnya menjadi dokter Abrar. Iya, Abrar siapa gitu. Iya. Jadi Abrar itu ya nama yang disematkan kepada orang yang mau berbuat baik, tapi tidak hanya sekedar baik, tapi baik yang membuat dia mulia. Karena nanti ada baik yang tidak akan mengangkat mulia. Nah, al-abrar itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang berbuat baik, yang kebaikannya mengangkat derajatnya menjadi mulia. Ya. Yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita katakan ini gelar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pernah menyampaikan pesannya kepada kita. Iya. Kalau teman-teman kan pasti semboyannya, saya tidak boleh keluar dari UGM, dari Sarjito, sebelum saya dapat gelar SP, SP apa, Mas Nio? SPM ya, ya spesialis mata. Pokoknya saya pantang keluar dari program ini, ya, sebelum saya dapat gelar SPM. Tahukah kita Allah juga berpesan kepada kita, Bapak Ibu. Pesan-pesan Allah apa? Kita tidak boleh keluar dari dunia ini. Kita nggak boleh keluar dari alam dunia ini sebelum kita mendapatkan gelar Al-Abrar. Sebelum kita mendapatkan gelar Al-Abrar. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada ya mahasiswa dokter lah ambil spesialis mata, tetapi sampai waktunya dia harus keluar, dia belum dapat gelar SPM, itu kira-kira dia keluar dari program spesialis mata, itu kira-kira keluarnya itu membuat dia optimis atau pesimis, membuat dia mulia atau hina. Rasanya kan, ya Allah, 5, 6 tahun gitu ya, semisal kok nggak ada hasilnya, rasanya kan nganus banget ya. Ya, dan mudah-mudahan dan itu saya yakin ya tidak boleh terjadi pada diri teman-teman kan 4 atau 5 tahun ke depan saya harus sudah mendapat gelar SPM. Nah, ternyata hal yang sama ya, Allah berpesan kepada kita jangan sekali-kali keluar dari alam dunia ini kecuali sudah menyandang gelar al-abrar, yani orang baik yang mulia ya, al-abrar orang baik yang mulia. Nah, dari mana kita tahu pesan itu? Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dan Allah menyampaikannya kepada kita Bapak Ibu dengan cara yang sangat menyentuh. Menyentuh tapi sangat menohok sebenarnya bagi orang yang masih punya rasa. Kecuali kalau orang nggak punya rasa ya udah dia nggak merasa. Ya, kenapa saya katakan bahwa Allah menyampaikannya dengan bahasa yang sangat menyentuh? Karena Allah menyampaikannya, mengajarkannya kepada kita dengan bahasa doa. Ya, doa itu kan sesuatu yang menyentuh. Ya, doa itu sesuatu yang menyentuh.
tetapi mengandung peringatan yang sangat keras. Iya. Karena itu sebenarnya kalau kita pengen mengingatkan teman, ya pengen mengingatkan teman, jangan pakai bahasa mengingatkan secara langsung. Ya. Kalau pengen peringatan kita kepada teman didengar, sampaikan dengan bahasa doa. Ya. Jadi kalau semisal ada teman gitu ya, dia suka telat, egois, ya, mau menang sendiri. Terus bahasa kita, kamu ini egois gitu ya, maunya menang sendiri. Itu dia menerima atau menolak cenderungnya? Oh, menolak. Tapi kalau kita sampaikan kepada beliau, Mas atau Mbak, ya mudah-mudahan panjenengan tidak lagi menjadi orang yang egois, tidak lagi menjadi orang yang mudah marah, tidak menjadi orang yang mudah emosional. Tapi pakai bahasa semoga, kan pasti amin dia. Nah, ini doa yang Allah sampaikan kepada kita. Ada di surat Ali Imran ayat 193. Wa tawaffana ma'al abrar. Apa artinya? Matikan kami ya Allah bersama al-abrar. Matikan kami ya Allah bersama al-abrar. Bersama orang-orang baik yang mulia. Ya. Wafatkan kami dalam keadaan kami sudah menjadi al-abrar. Sudah menjadi bagian dari al-abrar. Matikan kami ya Allah. Matikan kami ya Allah. Berarti ayat ini kan sama dengan doa ini mengandung pesan kepada kita dilarang mati sebelum menjadi al-abrar. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bagi teman-teman dua program ini harus berjalan beriringan. Menyelesaikan studi di spesialis mata, ya, dengan target 4-5 tahun ke depan, ya. Saya sudah jadi menyandang gelar SPM. Nah, pada saat yang sama kita juga harus berorientasi. Bagaimana caranya saya mendapatkan gelar Al-Abror? Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, harus kapan kita mendapatkan gelar Al-Abror? Nah, ini dia masalahnya ya. Beda dengan program spesialis mata. Kalau program spesialis mata kan waktunya sudah ada rancangan ya, 4 atau 5 tahun. Tapi kalau soal menjadi Al-Abror, itu kan kita nggak tahu kapan meninggal. Ya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk inilah kita kemudian kita bertemu. Ya. Jadi dalam bahasa yang lain, bincang kita sore hari ini sama dengan bagaimana kita menjalani hidup ini dan lulus menjadi al-abrar. Jadi kita bayangkan kalau seandainya nanti pas wisuda, ya Bapak, Ibu, teman-teman dapat gelar double ya. SPM iya, Al-Abror iya. Gitu. Jadi gelarnya SPM Al-Abror. Iya. Nah, Al-Abror seperti yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan amal kebaikan yang membuat dia mulia. Al-Abror itu nama gelarnya, nama orangnya. Nah, perbuatannya nanti disebut sebagai al-birru, sebagai al-birru. Nah, kita ingin berbincang lebih dahulu seperti apa manifestasi al-birru dalam kehidupan sehari-hari. Al-birru itu kebaikan yang membuat kita mulia. Jadi al-birru itu menunjukkan kualitas kebaikan yang kalau orang melakukannya, maka layak dia disebut sebagai al-abror. Iya. Ini kebaikan yang membuat orang yang melakukannya itu mulia. Nah, apa manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari? Berbuat baik, menolong sesama, ya sampai kita harus melepas sesuatu yang kita sukai. Ya. Itu termasuk contoh perilaku al-abror. Oke. Contoh perilaku al-abror. Berbuat baik, walau harus melepas sesuatu yang kita suka. Ya. Jadi kalau semisal baju, ya baju. Teman-teman ngumpulin baju. Terus teman-teman ngumpulin baju itu untuk diberikan kepada yang berhak. Tapi baju yang teman berikan itu baju bekas. Yang bisa jadi sudah nggak suka.
Kalau ini yang dilakukan berarti amal kita ini memenuhi kriteria albiru nggak Bapak Ibu? Enggak. Kita hanya akan dikatakan al-abror kalau kita mau memberikan baju yang paling kita sukai. Iya. Itu manifestasi dari albiru. Jadi kalau al-abror, kalau mau nolong, kalau mau bantu, itu sampai pada tingkat dia melepas sesuatu yang disukainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di awal juz keempat ya awal juz keempat surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Kalian semua tidak akan bisa ya sampai pada amal kebaikan yang memiliki kualitas albirra. Albirra itu nama kebaikannya, orangnya nanti disebut al-abrar. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Ya, ini bagian dari manifestasi dan melepas sesuatu yang kita sukai itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak harus dalam bentuk barang, bisa juga waktu. Ya. Jadi semisal ya Mas Nio, ini kesempatan saya bisa tidur nih. Iya. Berarti waktu yang mau dipakai buat tidur itu kan waktu yang disukai oleh Mas Nio. Baru saja siap-siap mau tidur, ya, ditelepon oleh adik angkatan semisal ya. Mas Nio, boleh nggak saya datang ke situ? Ini ada banyak hal yang saya ingin tanyakan kepada Mas Nio. Padahal Mas Nio pengen menggunakan waktu itu untuk istirahat. Tapi ada yang meminta waktu. Maka kalau seandainya Mas Nio bilang siap, saya tunggu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Mas Nio itu sudah menunjukkan kalau Mas Nio adalah al-abrar. Karena mau berbuat baik, iya, disertai dengan melepas sesuatu yang disukai. Termasuk juga ya, menolong orang lain walau sendiri dalam keadaan butuh. Ya, itu juga termasuk al-birru. Ya. Kalau di Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan wayu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walau dirinya sendiri sedang dalam keadaan membutuhkan. Ya. Saya teringat dengan Sirah Nabawiyah. Ya. Itu kan ada kisah setelah selesai Perang Yarmuk. Ya. Perang Yarmuk itu kan perang antara kaum muslimin dengan Romawi. Itu penuh dengan kecamuk luar biasa. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid di medan perang itu. Nah, ada seorang sahabat namanya Hudzaifah. Ya, Hudzaifah Al-Adawi. Ya. Beliau ini pergi berperang bersama sepupunya. Selesai perang kok beliau tidak menemukan sepupunya. Kemana sepupu? Akhirnya beliau cari. Dia dicari di antara ya mayat-mayat yang bergelimpangan. Ya, walaupun tidak semuanya meninggal, ada juga yang terluka parah. Nah, beliau kemudian melihat satu persatu untuk mencari sepupunya dan ketemu dalam keadaan sepupunya ini luka parah, luka parah. Orang kalau luka parah katanya kan haus, haus mencekik. Nah, beliau itu bawa minuman. Begitu ngelihat sepupunya, beliau kemudian memberikan air itu, iya, untuk diminum oleh sepupunya. Tapi apa yang terjadi pada saat sepupunya ini mau minum, ternyata di sebelah ada sahabat namanya Hisham, Hisham Ibn As, yang juga dia bilang air, air, air karena sangat haus. Apa yang dilakukan oleh sepupunya Hudzaifah ini? Ngasih isyarat kepada Hudzaifah agar minuman itu dikasihkan ke Hisham. Kita bisa bayangkan, beliau lebih mendahulukan saudaranya, sahabatnya. Nah, akhirnya oleh Hudzaifah ini kan nggak jadi dikasihkan ke sepupunya, beliau kemudian menuju ke arah Hisham. Nah, waktu mau diminumkan, ternyata sebelah juga ada sahabat yang sama. Ya, air, air, air. Apa yang dilakukan oleh Hisham?
Isa memberi isyarat kepada Hudzaifah agar air itu dikasihkan ke sahabat yang ketiga. Melihat itu kan akhirnya Hudzaifah bersegera menuju ke sahabat yang ketiga. Tapi apa mau dikata sahabat yang ketiga ini keburu syahid, meninggal. Akhirnya Hudzaifah kan kembali ke Hisham. Dan apa yang terjadi? Hisham juga sudah dalam keadaan meninggal. Dan akhirnya kemudian beliau ke sepupunya dan Allahu Akbar, ke sepupunya juga sudah dalam keadaan meninggal. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang zaman dahulu ya. Bagaimana mereka lebih mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain. Walau taruhannya melepas yang paling disukai, yaitu nyawa. Nih, itu kan luar biasa kita kalau bercermin kepada mereka kan kita ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Pernah ada sekumpulan orang-orang yang biasa touring. Berempat waktu itu beliau touring. Bulan Ramadan. Iya. Nah, karena Ramadan mereka puasa, mereka membawa alat-alat dapur yang sederhana untuk masak kalau semisal pas maghrib atau sahur. Nah, waktu menjelang maghrib itu ngepasi singgah di satu pedesaan. Nah, akhirnya kan mereka siap-siap masak ya, ya masaknya ya sejenis mie instan kan. Nah, waktu mau masak melihat ini kan orang yang sedang touring ya. Ada penduduk desa itu yang kemudian nanya, eh, Bapak-bapak mau masak buat apa? Oh, ini kami siap-siap mau buka puasa. Oh, buka puasa. Pak, buka puasanya di tempat saya aja. Di tempat saya aja. Eh, Orang-orang touring kan biasanya uangnya banyak ya. Mereka menolak, tapi orang desa ini begitu sangat sungguh-sungguh dan orang desa kan kita kalau pernah ketemu dengan mereka itu tulusnya luar biasa. Jadi pokoknya Bapak harus berbuka di rumah kami. Udah mau maghrib waktu itu, udah menjelang maghrib. Nah, akhirnya karena setengahnya dipaksa begitu ya. Tapi sebenarnya itu menunjukkan kesungguhan orang desa tadi. Akhirnya empat orang ini ya mau. Dan ketika sampai ke rumahnya itu rumahnya sederhana. Dan ketika sampai di rumahnya ternyata memang di meja, ya, di meja itu sudah ada empat piring. Ya, sudah ada empat piring. Ya. Nah, mereka juga kaget. Kok sudah ada empat piring? Jumlah mereka kan berempat. Ah, ini sudah ada, silahkan. Iya, silahkan. Ya. Jadi beberapa saat lagi maghrib itu. Ya. Tapi orang tadi kemudian bertanya, "Lah, buat Bapak amanah? Kami ada di dalam. Kami ada di dalam." Nah, tapi pada saat si orang desa ini masuk ke dalam, ya, pintu terbuka itu, ternyata si yang touring itu tahu kalau di dalam itu ada istri beliau dan dua anak. Jadi kan semuanya berempat. Mereka jadi jangan-jangan empat piring ini memang untuk ya, untuk keluarga gitu. Tapi betul-betul orang desa tadi enggak, udah ini rezeki Bapak. Ya, itu kan menunjukkan betapa di masa sekarang ini ya Allah masih ada insya Allah ya, orang-orang yang lebih mendahulukan orang lain walau dirinya sendiri membutuhkan. Eh, saya juga pernah terharu banget Bapak Ibu waktu saya masih ya ya masih muda bisa jadi kayak teman-teman ya. Eh, saya dan beberapa teman itu ya, berkemah di Waduk Sermo. Hari kedua itu kami menjelajah bukit-bukit yang ada di sekeliling Waduk Sermo itu. Bukit yang paling tinggi itu kan namanya Bukit Paron. Nah, pada saat kami, ya, saya waktu itu berenam, eh, mendaki pas Bukit Paron itu kan isinya cuma ya apa namanya tanah ya tanah ilalang. Kami menemukan ada rumah itu, iya, rumah itu sendiri, nggak ada siapa-siapa sekelilingnya itu. Dan untuk bisa mencapai rumah itu jalannya jalan setapak.
Kita juga heran kok ada rumah di sini, ya, nggak punya tetangga. Nah, tapi apa yang terjadi pas kami lewat? Itu disapa oleh Simbah, ya. Jadi ada Simbah gitu, Simbah Kakung. Nah, beliau nggak cuma nyapa, beliau kemudian mengajak kami mampir. Iya, mampir. Gitu. Istirahat dulu gitu. Iya, tapi pakai bahasa Jawa. Istirahat dulu gitu. Ya, karena kami juga merasa lelah kan panas itu nggak ada tempat bernaung gitu. Ya, dipersilahkan istirahat ya udah sekalian lah istirahat gitu ya sambil ngobrol gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat kami ngobrol, Bapak Ibu? Tiba-tiba disuguhi teh. Wah, kami betul-betul heran. Ya Allah, kok sampai disuguh teh begini? Kita diberi kesempatan mampir aja untuk istirahat sejenak, ya udah seneng. Keluar teh. Habis itu, tak berapa lama, singkong keluar. Singkong rebus itu. Ah, cocok banget kan? Tapi yang membuat kami heran setelah itu, tiba-tiba Simbah ini masuk ke dalam dan keluar membawa 6 mangkok isi mie instan. Ada telurnya. Allahu Akbar. Beliau dapat mie instan dari mana gitu ya, gimana belinya gitu. Ya Allah. Iya, ya kami dipersilahkan kan. Ya karena udah dibuat kan akhirnya kami menikmati. Tapi pas beliau masuk kita kemudian kasak kusuk. Kita harus harus nyumbang nih sama beliau. Ayo urunan, urunan. Iya. Nah, akhirnya kita urunan kan. Terkumpul sejumlah uang yang nilainya jelas melebihi apa yang kami makan. Kan nggak mungkin kita menghitung ini semangkok harganya berapa. Enggak gitu. Terkumpul uang. Dan selesai kami makan, kami harus melanjutkan perjalanan. Kita kasih uang itu. Apa yang terjadi? Beliau menolak. Dan menolaknya itu betul-betul menolak. Ya Allah, orang di desa. Sedemikian rupa. Itu al-abrar beliau insya Allah. Iya. Jadi kadang kita berguru untuk menjadi al-abrar itu justru kadang bukan dari orang-orang yang wah gitu ya. Justru dari orang-orang yang sederhana. Termasuk ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menguatkan orang lain walau sendiri dalam keadaan lebih susah itu. Wah itu al-abrar itu. Mas Nio lagi susah ini. Iya. Datang temen curhat. Curhatnya nggak seberapa susahnya. Saya lebih susah dari dia. Kira-kira umumnya orang dia akan bilang apa? Allah kamu ini cuma kayak gitu aja curhat. Saya lebih susah dari kamu. Wah itu kan rasanya dia kayak disepelekan. Tapi bayangkan sebenarnya saya jauh lebih susah dari beliau. Tapi kok beliau kemudian curhat, pengen dapat solusi. Kemudian kita kasih gitu. Wah, itu kan luar biasa. Kita susah tapi berusaha untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Itu al-abrar. Beramal baik walau tidak ada hasil yang diperoleh. Itu al-abrar. Iya. Bayangkan kalau seandainya nih, teman-teman kan pasti sudah tahu banyak ya tentang kesehatan. Iya, apalagi masuk program spesialis mata kan tahu banyak tentang apa itu mata. Iya. Terus ada orang yang nasehatin. Iya, dia nggak tahu bahwa bapak, ibu, teman-teman itu dokter mata atau calon dokter mata. Masih tahu tentang mata gitu ya, tentang mata. Pertanyaannya, didengerin atau nggak didengerin? Alah, itu mas saya udah tahu. Kalau kemudian nggak didengerin, itu albiru nggak? Enggak. Tapi bayangkan kalau kemudian kita memperhatikan, oh begitu ya Pak ya. Oh, subhanallah, masya Allah. Padahal teman-teman jauh lebih tahu dari dia. Tapi sikap teman-teman yang mau mendengarkan itu sudah menunjukkan kalau teman-teman pantas untuk mendapat gelar al-abrar. Atau beramal baik walau kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ya, tadi sudah kita contohkan itu al-abrar. Berarti kadang orang yang tidak baik ke kita itu kita butuhkan nggak Bapak Ibu? Dibutuhkan. Dalam rangka agar kita bisa, iya, bisa layak untuk disebut al-abrar. Cukup dengan kita berbuat baik kepada beliau. Iya. Jadi punya orang yang nggak baik itu berkah lah. Itu berkah itu.
termasuk juga membela kehormatan orang yang tidak baik kepada kita. Wah, itu alam berat. Jadi kalau ada si X misal nggak baik sama kita, iya. Ternyata si X ini diceritakan, dijelek-jelekan oleh teman-teman. Iya. Sejujurnya teman-teman, apa yang kita lakukan? Sedih, tidak rela, atau kemudian bersyukur. Nah, itu tergantung kita ya. Kalau kemudian rasain loh si X gitu. Nah, berarti siapa kita? Kalau kita malah senang ketika si X ini dijelek-jelekan orang. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya kemudian kita membela kehormatan X ini. Nah, sementara teman-teman itu tahu kalau kita sering jadi korbannya X. Iya. Sering jadi korbannya X. Tapi kita bela dia. Kira-kira teman-teman eh, akan akan apa ke kita? Bisa jadi kan akan nanya Mas Nio ini manusia atau malaikat sih? Kok bisa-bisanya malah membela si X? Padahal X itu nggak baik sama Mas Nio. Tapi ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa semuanya tergantung kita. Mau nggak kita menjadi al-abrar? Atau membahagiakan orang lain walau sendiri dalam keadaan tidak dibahagiakan. Bukan tidak bahagia, tapi tidak dibahagiakan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-abrar itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang betul-betul menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Nah, sebagai penutup, terus bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kemuliaan ini? Apa yang harus ada pada diri kita agar kemuliaan diri kita ini terjaga? Ini bagian akhir. Manusia oleh Allah sudah ditetapkan menjadi makhluk yang mulia. Ya. Dan yang memuliakan adalah Allah. Kalau yang memuliakan adalah Allah, berarti Allah sungguh-sungguh. Allah pasti, ya Allah pasti akan memberikan kepada manusia fasilitas. Ya kalau seandainya fasilitas ini dipakai, pasti manusia akan menjadi makhluk yang mulia. Apa itu? Ada akal, ada hati. Akal dan hati adalah software kemuliaan yang Allah tanam pada diri manusia. Jadi udah software kita ini mulia. Mulianya karena Allah sudah memberikan kepada kita akal dan hati. Ya. Dan itu dinyatakan oleh Allah di banyak ayat. Ya. Ini salah satunya di surat An-Nahl ayat 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Itu waktu kita lahir, nggak tahu apa-apa. Setelah lahir kan kita tumbuh. Apakah Allah membiarkan kita tumbuh dalam ketidaktahuan? Enggak. Karena ayatnya dilanjutkan wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan afidah. Nah, di dalam afidah ini ada akal, ada hati. Dan khusus akal dan hati, Allah tidak berikan kecuali kepada manusia. Dan Allah berpesan, la'allakum tashkurun. Syukuri akal, syukuri hati. Dan bentuk kita mensyukuri akal dan hati adalah kita menggunakannya sesuai dengan tujuan Allah memberikan akal dan hati itu kepada kita. Nah, apa tujuan Allah memberikan akal kepada kita? Tujuannya adalah agar kita ridho dengan semua kenyataan hidup. Itu tujuan Allah memberikan kepada kita akal, agar kita ridho dengan semua kenyataan hidup. Sebab, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, siapapun yang menghadapi kenyataan hidup, kemudian kenyataan hidup itu dia hadapi dengan akal, pasti ridho. Pasti ridho. Tidak mungkin tidak ridho. Sedemikian tidak mungkinnya kalau sampai ada orang yang nggak ridho dengan kenyataan hidup, kita bisa pastikan dia tidak menggunakan akalnya. Dia tidak menggunakan akalnya. Kalau menggunakan akalnya, pasti ridho. Pasti ridho. Ya. Maka ini yang kadang kita harus merevisi, Bapak Ibu. Merevisi. Ya, anggapan-anggapan yang selama ini nggak tahu. Kita kayak taklid aja. Kayak nerima begitu saja. Apa itu soal ridho? Kalau kita ditanya ridho itu mudah atau sulit?
Kan selama ini hampir semua orang mengatakan sulit. Iya, mengatakan sulit. Kalau ada orang yang mengatakan ridha itu sulit, maka kita bisa belajar dari senyum. Senyum itu mudah atau sulit, Bapak Ibu? Mudah. Kenapa mudah? Allah memberikan fasilitasnya, namanya bibir. Ya, itu yang membuat kita bisa tersenyum karena ada bibir. Dan senyum itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang mau menggunakan bibirnya. Apa susahnya bibir ini kita senyumkan? Cuma tinggal tarik berapa senti, ya, 2 senti gitu. Udah tersenyum. Kita tarik bibir kita 2 senti, senyum. Iya, cukup 2 atau 3 lah. Jangan 10 senti. Nanti malah nggak jadi senyum. Iya. Jadi senyum itu mudah karena Allah sudah memberikan kepada kita bibir. Maka sebenarnya hal yang sama terjadi pada ridho. Ridho itu mudah karena Allah sudah memberikan kepada kita akal. Bukankah akal itu punya kemampuan berpikir? Dan kalau kita menggunakan kemampuan akal berpikir, kita bisa praktekkan semisal ketika kita dihina. Ketika kita dihina. Dihina itu masalah nggak Bapak Ibu? Banyak orang yang mengatakan awalnya ya masalah lah dihina. Iya, jelas masalah. Baik, kalau dihina itu masalah, maka pertanyaan berikutnya, masalahnya apa? Kalau dihina itu masalah, masalahnya apa? Dihina itu apa-apa nggak Bapak Ibu? Banyak orang yang mengatakan, ya apa-apa. Kalau dihina itu apa-apa, maka pertanyaannya sama, apa-apanya apa? Kira-kira bisa nggak kita menyebut apa-apanya dalam dihina itu apa? Apa-apanya apa? Kadang kalau kita betul-betul berpikir, kita nggak nemu loh Bapak Ibu. Iya. Nggak nemu apa-apanya di dalam dihina. Sekali lagi ketika kita dihina. Ya apa-apalah bagi saya. Apa-apanya apa? Itu kalau kita betul-betul mikir, nggak ketemu. Kecuali kalau kita nggak mau mikir. Yo, pasti akan muncul masalahnya ini. Tapi kalau betul-betul mikir, iya ya. Kalau dipikir-pikir, kalau saya dihina, apa masalahnya? Ya, dihina dasar hidung pesek gitu. Apa kemudian hidung kita jadi masalah? Jadi sesek, jadi berdarah, jadi nggak bisa mencium? Enggak kan? Ya, hidung kita baik-baik aja, walaupun dihina orang. Itu kalau kita mau menggunakan akal. Kalau eh, teman-teman pas sholat di masjid semisal ya, pas mau pulang kok sendalnya hilang. Masalah nggak? Masalah. Kalau masalah apa masalahnya? Ya pulang nggak pakai sendal. Nah, kalau pulang nggak pakai sendal, masalah nggak? Ya masalah. Apa masalahnya? Kaki saya kotor. Kalau kaki kotor bisa dicuci nggak? Bisa. Berarti masalah nggak? Enggak. Enggak. Jadi itu Allah memberikan kepada kita akal sekali lagi untuk membuat kita ridho. Ridho dengan kenyataan hidup yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi. Ya, jadi catatannya sudah terjadi. Ya, sebab kalau udah terjadi, mau apa lagi kalau nggak ridho? Ya, saya dimarahi. Ya, ya udah ridho. Kalau ridho udah selesai. Sendal saya hilang. Ridho selesai. Ya. Kecuali kalau nggak ridho, sendalnya kembali. Nah itu nggak apa-apa nggak ridho. Kalau ridho nggak ridho, sendalnya tetap hilang. Ya. Maka orang kalau mau mikir ya memilih untuk ridho. Nah kalau hati Allah berikan kepada kita biar kita apa Bapak Ibu? Biar kita ikhlas. Nah, apa bedanya ridho dengan ikhlas? Bedanya kalau ridho itu berkaitan dengan kenyataan hidup. Ya, bahasa kitanya takdir. Jadi, apapun kalau sudah takdir, itu wilayahnya akal. Itu urusannya akal. Ya, gunakan akal untuk mencerna, menghadapi takdir. Tapi kalau sudah amal, kan harus ikhlas. Nah, kalau ikhlas, jangan pakai akal, pakai hati. Ya, makanya orang-orang sering memberi nasihat kan. Beramallah dengan sepenuh hati. Orang kalau beramal pakai hati, pasti ikhlas. Ya.
Tapi kalau orang beramal nggak pakai hati, dijamin nggak ikhlas. Iya. Karena hati itu punya logika sendiri. Nah, logika hati itu begini. Kan ikhlas itu beramal hanya untuk Allah. Beramal hanya ingin dapat balasan dari Allah. Nggak pengen dipuji oleh manusia, dibalas oleh manusia, cukup ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau seandainya Bapak Ibu kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, ada pahala dari Allah? Ada. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, ada pahala? Ada. Ada pahala dari Allah. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak pahalanya? Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita atau berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Pahalanya lebih banyak mana Mas Nio? Kepada orang yang nggak baik kan? Ya, semua kita pasti akan mengatakan dia pahalanya akan lebih banyak ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kalau kita sudah punya pengetahuan seperti itu, maka pertanyaannya, mana yang membuat kita lebih ikhlas berbuat baik kepada orang yang tidak baik atau kepada orang yang baik? Andainya kita mengatakannya kepada yang baik. Susah saya ikhlas berbuat baik kepada orang yang nggak baik. Nah, gimana saya bisa ikhlas? Nah, itu artinya apa? Dia beramal nggak pakai hati. Dia beramal nggak pakai hati. Nah, terus beramalnya pakai apa? Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ridho dan ikhlas ini ketemu, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita pasti akan jadi orang yang mulia. Ridho saat menghadapi takdir, ikhlas pada saat kita beramal. Iya. Maka ini sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau betul kita ingin menjadi orang mulia, maka tidak ada cara kecuali kita melangkahkan kaki di atas, kita melangkah di atas kaki ridho dan ikhlas. Ya, hanya dengan ridho dan ikhlas, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Karena itu melangkah di atas kaki ridho dan ikhlas adalah keniscayaan hidup bagi siapapun yang tahu bahwa saya adalah manusia. Ridho dengan takdir, ikhlas ketika dan ya Allah wa iyyakum. Demikian Mas Nio yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan sepenuhnya kalau masih ada waktu barangkali kita bisa diskusi. Silahkan Mas Nio. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Syatori atas materinya yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat. Baik, kita lanjutkan ke sesi acara berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab kepada seluruh hadirin. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Ustaz. Baik, ya. Eh, pada Dokter Ibnu, eh, sinyalnya tadi suara sempat putus, boleh diulang lagi? Halo. Baik, terima kasih. Ya, eh, baik. Terima kasih Ustaz Satori atas materi yang sangat menarik. Izin yang ingin juga ada jadi eh, ya, apakah ada Mohon maaf, eh, putus-putus. ada, ada hal yang kalau kita jadi Iya, sinyalnya sepertinya putus, Dokter Ibnu.
Ya mohon maaf. Saya Iya. Atau mohon maaf dahulu, Ge. ya, ini hilang putus tadi, hilang timbul suaranya. Apa di WA saja, Dokter Ibnu, ini intinya gitu. Mudah-mudahan saya bisa saling sharing. Ya, ini nggak kedengaran suaranya Dokter Ibnu. Ya, mohon maaf. Mungkin bisa di WA kan ya. Iya. Baik, nanti sambil menunggu Dokter Ibnu tadi ya, apabila ada peserta yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Mohon izin bertanya, Ustaz. Terima Dokter kasih Rosia. Ustaz atas pencerahannya. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa kita sebagai hamba sebaik-baiknya harus bisa melepaskan hal yang paling kita sukai dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, sebenarnya bagaimana tips atau cara supaya kita mudah untuk melakukan hal tersebut? Mohon arahan dan pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Dokter Tina. Eh, jadi kalau tadi kita eh, share kembali yang tadi barusan, tidak akan pernah lepas dari ridha dan ikhlas. Ya. Tidak akan pernah lepas dari ridha dan ikhlas. Ya. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hidup manusia itu berada di antara dua langkah yang harus dijalaninya, yaitu ridha dan ikhlas. Kenapa? Karena kita hidup ini nggak pernah lepas dari dua kemungkinan. Iya, hidup ini katanya menjalani kan. Nah, sebenarnya apa yang harus kita jalani dalam hidup? Cuma dua. Pertama, menjalani takdir. Iya, yang takdir itu sudah menjadi kenyataan hidup kita kan. Yang kedua adalah menjalani amal. Tidak ada lagi yang kita jalani dalam hidup kecuali menjalani dua saja. Ya, takdir kita jalani, ya, takdirnya teman-teman ya seperti apa yang saat ini ada pada teman-teman. Tapi kan kita juga ada peluang untuk beramal. Nah, maka kalau seandainya takdir kita sikapi dengan ridho, amal kita sikapi dengan ikhlas, ya kita pasti mulia. Nah, maka kalau kaitannya tadi dengan apa yang disampaikan, bagaimana kita melepas yang paling kita sukai? Ya. Nah, untuk melepas yang paling kita sukai itu butuh apa, Bapak Ibu? Butuh ridho, butuh ridho. Ya. Nah, jadi betul-betul butuh ridho. Jadi kalau kita nggak ridho melepas apa yang kita sukai, ya kita nggak bisa, ya, nggak bisa menjadi al-abror. Nah, terus bagaimana caranya saya bisa ridho melepas yang kita sukai? Caranya gunakan akal. Karena kalau untuk ridho dibutuhkan akal. Iya. Nah, akal bagaimana? Begini Bapak Ibu, kalau kita betul-betul menggunakan akal, kita akan sampai pada satu kesimpulan. Sebenarnya ini kalau kita mikir betul ya, mikir betul. Sebenarnya yang kemudian betul-betul menjadi milik kita, ini kalau kita mikir, yang menjadi milik kita, itu yang masih ada pada diri kita atau yang kita berikan ke orang lain? Yang mana? Yang menjadi milik kita kan yang kita berikan ke orang lain. Betul? Kalau betul, berarti kalau seandainya kita memberikan yang paling kita sukai, berarti yang paling kita sukai itulah yang kemudian menjadi milik kita. Maka kira-kira kita ridho nggak kalau kita harus melepas apa yang paling kita sukai? Ridho. Iya, karena dengan cara itu saya menjadi pemilik, ya, pemilik sesuatu itu. Iya. Itu kan kalau kita menggunakan akal. Nah, yang kemudian akhirnya rasanya berat. Nah, ini dia. Yang kemudian kita sering temukan ya di kehidupan Bapak Ibu. Orang memang menggunakan akalnya, orang memang menggunakan hatinya, tapi kebaliknya,
takdir dihadapi pakai hati, amal dihadapi pakai akal. Iya. Jadi takdir dihadapi pakai hati, amal dijalani pakai akal. Itu yang sering terjadi. Iya. Pernah dengar kata baper, Bapak Ibu? Itu siapa? Orang yang menghadapi kenyataan hidup pakai hati. Dihina orang, masuk ke hati, akibatnya apa? Oh, tersinggung. Padahal hati Allah berikan kepada kita tidak untuk menghadapi masalah. Tidak. Ya, tetapi untuk beramal. Ya. Nah, kalau masalah, ya, itu wilayahnya wilayah akal. Jadi kita malah sering menggunakan akal itu untuk apa namanya? Untuk beramal. Ya. Banyak kita akhirnya beramal itu kan hitung-hitungan. Iya. Hitung-hitungan. Saya kalau nolong dia dapat berapa, saya kalau nolong dia dapat berapa. Kan hitung-hitungan. Iya. Padahal kalau sudah amal, hitung-hitungannya yang menghitung adalah hati. Nah, kalau yang menghitung hati, orang akan seneng nggak kalau diberikan sesuatu yang bagus? Seneng kan? Nah, itu berarti hati yang bicara. Orang pasti seneng kalau saya kasihkan sesuatu yang baru. Maka itu yang kemudian kita kasihkan ke orang lain. Jadi memang pada akhirnya perlu kerjasama antara akal dan hati ini. Nah, kerjasamanya ya akal dipakai menghadapi kenyataan hidup, hati digunakan untuk melakukan amal. Kalau sampai kebalik, itu kita bisa coba nanti kalau jalan, coba kaki kanan ditaruh di sebelah kiri, kaki kiri kita taruh sebelah kanan. Terus kita jalan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita balik gitu, kaki kanan jadi kaki kiri, ya kita ubah posisinya, yang kiri kita kanan kan, terus kita jalan. Oh, pasti jatuh-jatuh gitu. Maka orang yang beramal pakai akal, ya, menghadapi takdir kenyataan hidup pakai hati, dia akan lebih sering jatuh dalam hidup ini. Nah, kalau sering jatuh, kapan dia sampai pada kemuliaan? Kapan dia sampai pada tujuan hidup? Iya. Jadi kayak ibu-ibu riting kiri belok kanan. Wah, itu nasibnya bahaya. Jadi begitu Bapak Ibu, eh, gunakan akal kalau itu berkaitan dengan kenyataan hidup. Kalau saya memberikan yang paling saya sukai, berarti saya harus berpisah dengan yang saya sukai. Berpisah dengan yang saya sukai itu kenyataan hidup bukan? Iya, gunakan akal. Nah, akal berpikir, oh iya ya, ya, yang menjadi milik saya itu bukan sekarang yang ada di dompet. Ya, uang kita yang sesungguhnya itu uang yang di dompet atau yang keluar dari dompet, yang dimasukkan ke kotak infak. Itu uang kita yang sesungguhnya. Yang di dompet belum tentu jadi uang kita kan. Kalau jatuh, ya jadi milik yang nemu. Ya, kalau dipakai buat makan, ya jadi milik penjual makanan. Begitu, Dokter Retina, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, bila ada terima kasih atas jawabannya kepada peserta ini. Apabila ada pertanyaan, oh maaf izin Pak Ustadz, ini tadi titipan pertanyaan dari Dokter Ibnu tadi, nggih. Saya coba sampaikan. Jadi dari tadi materi yang Pak Ustadz berikan tadi kan ada istilah al-abror tadi sebagai manusia yang mulia tadi. Ya, Nah, kita sebagai manusia itu cara mengetahuinya bagaimana kalau kita tuh sudah menjadi salah satu pemegang gelar al-abror tadi gitu, Pak Ustadz. Apakah ada tolak ukur tertentu yang bisa kita lihat atau kita yang bisa menunjukkan bahwa kita sudah menjadi salah satu pemegang gelar al-abror tadi atau bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. baik. Itu nanti akan kita kenali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau betul-betul kita menjalani. Iya, kita menjalani. Nah, menjalani itu berarti kita menjalani hidup ini dengan ridha dan ikhlas. Iya, menjalani hidup ini dengan ridha dan ikhlas. Iya, jadi nanti akan kita rasakan sendiri di dalam diri kita. Tapi syaratnya sekali lagi, kita betul-betul sudah menunjukkan bahwa saya sudah menggunakan kaki ridha saya sudah menggunakan kaki ikhlas saya. Jadi seperti semisal orang berjalan eh tujuannya Kaliurang. Tujuannya Kaliurang. Orang sudah tahu kalau dia sudah sampai di Kaliurang itu kapan? Ya kalau dia udah sampai ke sana.
Dia sudah sampai ke sana. Jadi nanti rasa itu akan muncul dengan dirinya. Ya, bahwa bahasa gampangnya tadi, saya sudah dapat al-abror ini. Karena al-abror itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya ada di dalam. Ya, tapi sekali lagi, yang kemudian harus kita lakukan adalah terus berjalan dengan kedua kaki ini, yaitu ridha dan ikhlas. Ya, ridha dan ikhlas. Jadi ridha dan ikhlas. Kalau cuma ridha tanpa ikhlas nggak bisa. Sehingga, ini kalau kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan harus diawali dengan ridho, kemudian ikhlas. Ya. Jadi ini nanti yang kemudian akan muncul dalam kehidupan kita. Dalam setiap takdir yang kita terima dengan ridho, pasti ada amal baik yang kita lakukan dengan ikhlas. Jadi memang Allah ini sudah mendesain, ya, mendesain kita. Ada kaki ridho, ada kaki ikhlas yang kemudian kaki ridho dan ikhlas ini akan berjalan dengan dinamis. Iya, ada dinamika yang membuat kita pada akhirnya selama kita hidup ini ridho dan ikhlas itu nggak pernah mengenal kata berhenti. Ya. Jadi kalau kita sudah ridho dengan takdir, bukti bahwa kita ridho akan muncul amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sekali lagi itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kalau belajar dari pengalaman kita jalan, kita kalau jalan kaki kanan dulu, begitu sudah menapak kaki kanan kita, apa yang kita lakukan dengan kaki kiri? Kita angkat kan? Untuk kemudian kita langkah. Sudah napak kaki kiri, kaki kanan kita angkat. Saya yakin nggak ada orang yang ketika jalan, ya, yang secara umum, kaki kanan dia langkahkan, kemudian menapak, nunggu 5 detik, baru kaki kiri. Ya, setelah menapak 3 detik, baru kaki kanan. Kaki kanan menapak 7 detik, baru kaki kiri 4 detik. Ada nggak orang yang jalan begitu? Normalnya nggak ada. Secara umum nggak ada. Ya, sekali lagi secara umum nggak ada. Nah, sama. Kalau kita sudah ridho dengan takdir, pasti akan muncul amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Karena itu tidak ada kata ridho yang berhenti. Ridho titik itu nggak ada. Ridho itu selalu koma, tapi bukan koma malahan ya. Begitu ridho orang akan beramal dengan ikhlas. Jadi contoh sederhana, kita dihina orang. Terus kita ridho. Kalau nggak ridho ya udah wassalam. Kaki kiri nggak akan mungkin melangkah kalau kaki kanan tidak dulu melangkah. Jadi kalau orang ridho dihina, maka akan muncul peluang untuk amal. Apa amalnya? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Maka saat kita ridho dengan takdir dihina, kita pasti akan ikhlas memaafkan siapapun yang menyakiti kita. Desain dari Allahnya begitu. Sehingga kita harus betul-betul merenung apa yang salah. Kalau seandainya ada orang bilang begini, saya ridho dihina oleh dia. Saya ridho dihina oleh dia. Betul, saya ridho. Ya, dimarahi oleh dia, dicaci maki oleh dia, saya ridho. Tapi kalau saya disuruh memaafkan dia, maaf. No, saya nggak bisa memaafkan dia. Nah, kalau ada begitu itu berarti ada yang salah. Ya, karena nggak ada cerita orang melangkah hanya kaki kanan, tapi kaki kirinya nggak segera melangkah. Ya. Atau sebaliknya, saya sudah maafkan dia kok. Udah saya maafkan. Tapi kalau saya disuruh berteman lagi dengan dia, enggak. Ya, sudah cukup sampai di sini. Tapi saya sudah maafkan. Itu juga nggak sesuai dengan desain. Desain Allah itu ridho, ikhlas, ridho, ikhlas, ridho, ikhlas. Ya. Nah, maka jalani saja Dokter Ibnu seperti ini. Jadi kalau kita sudah ridho, segera cari apa ini amal yang bisa saya lakukan. Karena di balik semua kenyataan hidup pasti ada perintah untuk kita agar kita beramal. Tidak ada satu kenyataan dalam hidup yang tidak memunculkan amal baik. Maka kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu ridho, ikhlas, amal baik kita akan menjadi amal yang mulia. Sebagaimana kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah ikhlas untuk melakukan amal, pasti ada takdir yang harus kita terima dengan ridho. Sudah ikhlas membantu dia, tapi dia kok kayak gitu kepada saya, ya berarti sikap kita apa? Ridho. Ridho. Tidak kemudian kita mempersoalkan. Enggak. Ya. Jadi dinamika seperti ini akan selalu ada kalau kita watching, betul-betul melihat ya detail peristiwa demi peristiwa yang kita alami.
Ya, apalagi saya yakin teman-teman yang sedang menempuh studi spesialis ini kan hidupnya penuh peristiwa. Betul Mas Nio? Pasti hidupnya penuh peristiwa. 24 jam itu isinya peristiwa aja. Dan saya hampir bisa memastikan kayaknya lebih banyak peristiwa pahitnya daripada peristiwa manisnya. Itu kan kesempatan bagi teman-teman untuk ridho, tapi segera jangan berhenti ridho amal baik apa yang kita lakukan. Dan nanti itu akan seiring dengan terus menerus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti anak tangga. Ya. Jadi ridho dan ikhlas adalah langkah meniti tangga kehidupan untuk naik menjadi bagian dari masyarakat langit, mendekat menjadi kekasih Allah. Dan itu adanya dalam rasa. Iya, adanya dalam rasa. Kalaupun kita pengen tahu yang sifatnya teori. Orang yang sudah betul-betul ridho ikhlas itu nggak lagi peduli. Saya lagi ridho atau lagi ikhlas nih. Saya lagi ridho atau lagi ikhlas. Kalau kita sulit membedakan ini ridho atau ikhlas, itu artinya dinamika ridho dan ikhlasnya betul-betul berjalan dengan sangat cepat. Sebagaimana orang kalau berlari kencang, kita bisa nggak mengidentifikasi ini orang sedang melangkahkan kaki kanan atau kaki kiri? Nggak bisa. Kalau orang itu berlari sangat cepat, kita bilang dia sedang melangkahkan kaki kanannya. Pada saat kita bilang begitu, ternyata dia sedang melangkahkan kaki kirinya. Maka kalau seandainya kita dalam hidup ini tidak lagi mempersoalkan ini ridho atau ikhlas ya, kalau seperti ini itu tandanya, tandanya sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah betul-betul berada dalam satu wilayah yang mudah-mudahan itu tanda kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau lihat di masyarakat, kadang kita lihat masyarakat itu menggunakan kata ikhlas untuk sesuatu yang sebenarnya ridho. Dan menggunakan kata ridho untuk sesuatu yang sebenarnya itu menunjukkan ikhlas. Contoh semisal eh, kita ke masjid, ya, Masjid Asy-Syifa pakai sepatu mahal hilang. Ya. Apa kata teman? Mas, ikhlaskan saja sepatunya. Udah diikhlaskan saja itu sepatunya. Lah, itu yang tepat sebenarnya ikhlas atau ridho? Kan ridho, wong sepatu hilang. Udah ridho aja. Tapi orang sering mengatakan, udah ikhlaskan saja itu sepatu. Ya. Nah, sementara ketika kita nolong orang, ya, kamu ridho nggak nolong orang? Kamu ridho nggak dapat tugas ini? Ya, padahal itu bukan kaitan dengan kenyataan. Itu kaitannya dengan amal. Begitu, Mas Dr. Ibnu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Ada bagian-bagian yang nanti juga perlu kita pahami tentang ridho dan ikhlas ini. Tapi mungkin lain waktu, lain kesempatan kalau ada kita bisa bahas bersama insya Allah. Begitu, Dokter Nia. Baik, terima kasih kepada Ustaz Satori. Pada hadirin, apabila masih ada yang bertanya, ya masih dipersilakan. Masih ada sedikit waktu lagi. Baik, mungkin izin Pak Ustadz, saya boleh ingin bertanya Pak Ustadz, masih terkait dengan pertanyaan Dokter Ibnu yang tadi sih Pak Ustadz. Ya. Iya, jadi tadi kan sempat dibahas bahwa bila kita sudah ridho dengan ikhlas itu maka kita tidak akan memikirkan gitu apa yang sudah kita berbuat baik kepada orang lain, Pak Ustadz. Nah, misal tadi sebagai contoh kita berbuat baik kepada seseorang lalu orang tersebut berbalik berbuat jahat kepada kita. Nah, namun untuk menjadi orang yang mulia tadi kita akan memaafkan gitu dan tadi kan sempat dibilang juga bahwa kita kebanyakan kan kita oh iya saya maafkan lah nggak apa-apa tapi saya tidak mau lagi berbuat baik pada dia atau oh ya udah saya sudah ikhlas namun saya tidak mau lagi lah berurusan dengan orang tersebut gitu Pak Ustadz. Nah kalau memang hal yang seperti itu menjauhi kita dari menjadi al-abror tadi Pak Ustadz, adakah memang ada batasan tertentu atau ada momen-momen tertentu yang memang kita sudah ya lebih baik itu untuk tidak berurusan lagi dengan orang tersebut gitu Pak Ustadz? Atau apakah memang harus kita dia kita berbuat baik dibalas dengan berbuat jahat lalu
dia kembali lagi kepada kita, minta pertolongan kita, lalu kita berbuat baik lagi, sampai kapan gitu Pak Ustadz? Atau adakah batasan tertentu yang memang kita harus hentikan gitu Pak Ustadz? Atau tidak gitu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Dokter Nio. Ya. Jadi eh, hukumnya seperti kita berjalan. Iya. Berjalan itu kan sinergi antara kaki kanan dan kaki kiri. Iya. Sepanjang sinergi kerjasama kaki kanan dan kaki kiri, maka kita akan sampai pada tujuan. Dan eh, bukankah ketika kita berjalan, kita tidak pernah mempersoalkan seandainya kita jalan nih, kaki kiri dapat jatahnya karena jalannya jalan setapak gitu ya, jalan setapak. Kaki kiri ini dapat tanah kering, iya. Nah, tapi kaki kanannya dapat tanah becek gitu. Apakah kemudian kaki kanan jadi marah sama kaki kiri? Enak banget kaki kiri. Dia dapat tanah yang enak gitu. Saya malah jadi susah begini. Kan nggak ada. Ya udah, jalani aja, nggak ada masalah, nggak ada pertengkaran antara kaki kanan dan kaki kiri. Betul-betul ada sinergi. Nah, sebenarnya itu yang dirancang, didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal dengan hati. Nah, cuma yang kemudian jadi masalah adalah kita mempertentangkan antara akal dengan hati ini. Tidak sinergi. Pikiran akal dan pikiran hati itu bertentangan. Karena akal punya pikiran sendiri, hati juga punya pikiran sendiri. Nah, ketika kemudian nggak ada komunikasi yang baik antara akal dengan hati, itulah yang membuat kemudian akal dengan hati itu kayak kayak bertengkar. Nah, pertengkaran ini yang akhirnya menghasilkan tadi langkah-langkah ya yang susah, ya yang susah. Sebagaimana kalau seandainya yang terjadi tadi, kaki kanan nggak terima, terus dia bilang sama kaki kiri, kamu pindah ke kanan ya, saya pindah ke kiri. Oh, malah jadi masalah kan? Gimana bisa jalan? Nah, sehingga eh, semua berjalan sesuai dengan relnya. Akal itu menghadapi kenyataan hidup, hati itu di dalam kita melakukan amal. Nah, sehingga akal dengan logika akalnya, hati dengan logika hatinya. Eh, contoh sederhananya begini. Kalau pakai analogi, semua kita pasti pengen jadi orang kaya. Betul? Iya. Semua kita pengen jadi orang kaya. Iya. Katakanlah, eh, saya pengen jadi dokter spesialis mata, tapi butuh biaya yang nggak sedikit. Iya, butuh biaya yang nggak sedikit. Nah, terus ada orang yang membantu. Beliau memberi biaya beasiswa sampai selesai. Iya, berarti beliau beliau baik nggak Bapak Ibu? Baik. Beliau mau membantu saya agar saya bisa jadi dokter mata. Iya, beliau memberikan biaya yang tidak sedikit. Iya, saya terima kasih kepada beliau. Iya, bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi dokter mata. Iya, betul nggak Bapak Ibu? Ya, dia sudah membantu saya. Nah, sekarang kalau seandainya kita ditanya, kita dalam hidup ini sebenarnya pengen jadi pemaaf atau pendendam? Pemaaf. Iya. Acung tangan yang pengen jadi pendendam? Nggak ada kan? Nggak ada. Semua kita kalau ditanya ya pengennya jadi pemaaf. Nah, ketika kita pengen jadi pemaaf, ada orang yang membantu kita agar kita bisa mewujudkan cita-cita kita jadi pemaaf. Dia bantu kita dan bantuannya real. Apa yang kita lakukan kepada orang yang membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf? Kan dalam akal kita beliau orang yang baik sekali. Ya. Mau membantu saya ya untuk bisa menjadi pemaaf. Ya, ya. Mau menjadi pemaaf. Ya. Kan pasti kita senang, betul? Nah, pertanyaannya ya, Bapak, Ibu, para dokter semuanya, siapa orangnya yang membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf? Siapa orangnya? Siapa lagi kalau bukan orang yang menghina kita, kan? Siapa lagi kalau bukan orang yang menghina kita? Ya, orang yang menghina kita adalah orang yang betul-betul nyata, real, membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf.
tanpa ada orang yang menghina kita, bisa nggak kita menjadi pemaaf? Nggak bisa. Berarti kalau pakai akal nih, kalau pakai akal, logika akal, orang yang menghina kita itu orang yang baik nggak? Baik. Dia sudah membantu nyata. Bahkan kalau kita pikir, ini pikir lebih dalam, dengan dia menghina kita, dia jadi orang mulia atau jadi orang hina? Dia jadi orang hina kan? Dia rela menjadikan dirinya hina agar kita bisa mulia dengan memaafkan. Berarti kan orang yang menghina adalah orang yang sudah mengorbankan dirinya menjadi orang hina agar kita bisa jadi orang yang mulia. Masa orang yang sudah berkorban seperti ini kita benci? Di mana akal kita? Di mana rasa kita? Betul Bapak Ibu. Jadi satu hal mungkin yang kita masih belum bisa menerima itu karena tanpa kita sadari selama ini akal kita lebih banyak diisi oleh pandangan-pandangan umum yang belum tentu benar. Salah satu pandangan umum itu orang kalau menghina kita, orang yang menghina itu sebenarnya mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Orang yang menghina kita itu orang yang sedang merendahkan kita atau dia sedang merendahkan dirinya sendiri? Dia sedang merendahkan dirinya sendiri, tidak sedang merendahkan kita. Loh, kalau kemudian yang kita pahami, dia sedang merendahkan dirinya, terus kita pantasnya marah atau kasihan? Kasihan kan? Terus kalau kita marah, logika apa yang kita pakai untuk membuat kita kemudian rasanya harus marah kepada orang yang menghina? Padahal secara logika dia sedang merendahkan dirinya sendiri, mengorbankan dirinya apalagi untuk kebaikan kita. Maka dulu memang saya agak iskal, iskal itu janggal ya. Eh, kok bisa gitu? Karena di Quran Allah mengatakan begini Bapak Ibu, ada di surat Fussilat ya. Surat ke-41 ayat 34. Wala tasawil hasanatu wala sayyi'ah. Ya. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Ya, jelas memang beda kan? Nggak sama. Nah, lanjutannya apa? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah orang buruk itu dengan kita berlaku baik. Dulu waktu masih belum paham, wah enak ya. Dia berlaku buruk ke saya, kok saya berlaku baik ke dia. Tapi setelah dipikir-pikir, betul juga ya. Orang yang berlaku buruk ke saya, sebenarnya dia orang yang membantu saya untuk berlaku baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, maka yang kemudian harus kita lakukan adalah kita harus membebaskan akal kita dari pikiran-pikiran lama yang kayaknya udah menggenap dalam pikiran. Seperti orang yang menghina itu orang yang menginjak-injak harga diri kan? Orang yang merendahkan harga diri. Nah, itu pikiran-pikiran lama seperti itu banyak loh Bapak Ibu. Ada di kepala kita. Dan kemudian kita percaya. Iya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas kalau disepakati dengan pengurus nanti kita ingin bicara tentang sudut pandang. Iya, sudut pandang ini nanti akan menentukan sikap. Iya, karena sikap kita dipengaruhi oleh sudut pandang. Kalau sudut pandangnya negatif, ya yang dilakukan pasti negatif. Begitu, Dokter Nio. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab pada para hadirin, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin memang bila tidak ada, kita cukupkan sesi diskusi pada acara sore kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada sesi berikut, pada acara berikutnya, yaitu doa dan penutup. Kepada Bapak Ustadz Satori, dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ya Allah, bantu kami ya Allah, untuk selalu ingat akan dirimu, ingat akan segala kebaikan-kebaikanmu. Ingat betapa Engkau ya Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa memperhatikan kami, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami saja ya Allah yang sering tidak tahu diri betapa besar perhatian-Mu kepada kami. Ya Allah, karena itu ingatkan kami, tidak ada satupun yang ada dan terjadi dalam hidup kami, kecuali pasti akan terjadi atas izin-Mu. Dan ingatkan pula kami ya Allah, bahwa apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, pasti untuk kebaikan kami. Pasti untuk kebaikan kami. Karena kami yakin ya Allah, Engkau hanya punya satu rencana untuk kami, yaitu rencana baik. Karena itu ya Allah, wa syukrika. Jadikan kami hamba yang selalu bersyukur ya Allah, atas semua kenyataan hidup yang sudah terjadi pada diri kami. Jadikan kami hamba yang selalu bersyukur. Bersyukur tidak hanya pada saat kenyataan hidup kami, kenyataan yang bertabur bunga-bunga kesenangan. Tapi buatlah kami terus bersyukur kepadamu ya Allah, walau kenyataan hidup kami terasa pahit, penuh dengan onak duri, kesulitan dan kesusahan. Ya Allah, ajari kami untuk memahami bahwa semua kenyataan hidup adalah ladang kebaikan yang Kau hamparkan untuk kami. Dan ya Allah, bukankah dalam kepahitan akan menjadi ladang kebaikan yang lebih subur untuk kami ya Allah. Karena itu ya Allah, jadikan semua kenyataan hidup kami menjadi ladang amal bagi kami ya Allah. Menjadi ladang tempat kami bisa melakukan sebaik-baiknya amal. Dan jadikan ya Allah amal kami, amal yang mulia di sisimu. Amal yang mulia dalam pandanganmu. Bimbing kami ya Allah, untuk bisa istiqamah melakukan amal yang mulia. Agar kami bisa sepenuhnya menjadi hamba-Mu yang mulia. Jangan Kau biarkan kami merasa cukup hanya menjadi hamba yang benar, hanya menjadi hamba yang baik. Tapi ya Allah, mampukan kami untuk bisa menjadi hamba yang mulia. Agar profesi yang ada pada diri kami menjadi profesi yang mulia. Agar seandainya saya memiliki jabatan, menjadi jabatan yang mulia. Agar pada saatnya nanti kami menjadi suami, suami yang mulia, menjadi istri, istri yang mulia, menjadi ayah, ibu yang mulia, menjadi teman yang mulia, menjadi sahabat yang mulia. Dan ya Allah, jadikan kemuliaan ini menjadi nafas hidup kami, agar pada saatnya nanti ajal datang menjemput kami. Kami hembuskan ajal terakhir kami, nafas terakhir kami, dalam wujud kemuliaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya guru besar, para dosen, para senior, teman-teman. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah selesai seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Syafri sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh senior-senior yang telah hadir dan teman-teman sejawat residen semua yang sudah membantu meramaikan acara kita kajian kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tutup acara sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Lalu izinkan saya untuk membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Saya mohon izin. Matur nuwun, Ustaz. Sami-sami. Nggih, mohon izin pamit Pak Dr. Firman ya. Alhamdulillah. Matur Matur nuwun. nuwun. Matur nuwun, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.